Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke readingan kisah asmara di pertengahan bulan Januari. Buat zodiak siapa kali ini? Halo. Buat zodiak Capricorn, gimana asmaranya di akhir bulan Januari 2025? Mudah-mudahan banyak hal baik ya. Ini kartunya kita buka ceritanya, kisah asmaranya Capricorn dibuka dari keadaan sama keadaan sekitarnya seperti apa di asmaranya. Ini buat jaga-jaga aja kita ke depannya harus gimana mau gimana gitu ya. Di keadaan asmaranya di akhir bulan Januari ini Capricorn, halo. 3 kartu pertama kita jadikan sebagai jalan cerita, 4 kartu buat Capricornnya ngelakuin apa dari keadaan yang ada, terus 4 kartu terakhir untuk keadaan sekitarnya. Ini anggap saja ini hiburan. Yang baiknya aminkan, yang jeleknya buat jaga-jaga aja ke depannya. Capricorn, ada apa katanya di kisah asmaranya di akhir bulan Januari 2025? Ini kartunya Capricorn, The Fool. Memulai lagi apa yang dimulai ini, memulai lagi kejombloan atau memulai lagi hubungan baru gitu ya. The Fool mah kita lanjut dari awal gitu ya. Dari awal apa ini? Apakah keinginan yang kita mulai dari awal? Kita buka ceritanya seperti apa. Cuman biasanya orang di energi The Fool gitu ya, banyak keinginan, banyak maunya, tapi belum apa-apa gitu ya, baru mau mulai. Apa yang dimulai, kita lihat keadaannya seperti apa di keadaannya. Ini yang baru masuk, salam kenal dari saya Rizky ya. Makasih banyak yang udah subscribe, share, like, komen, yang udah aktifin tombol lonceng. Makasih banyak. Kita lanjut ceritanya di zodiak Capricorn. Apa yang dimulai sebenarnya? Apakah hubungan? Apakah kejombloan? Di asmaranya apakah sesuatu yang kita inginkan tapi kitanya memulai dari awal? Ini three option dari rasa sakit hati yang ada rasa kecewa gitu ya, jadi ada keinginan buat memulai lagi memulai lagi gitu, memulai lagi mempercayai kembali seseorang atau memulai lagi di awal baru gitu ya. Aku pengen sendiri soalnya ini ada three option, ada rasa sakit hati yang dirasakan atau terulang kembalikah rasa sakit hati itu? Tinggal kita yang milih ya. Ketika kita udah disakitin sama seseorang, jalan mana yang mau kita pilih? Mau terus di keadaan itu gitu supaya seseorang di sana berubah pikiran atau berubah sifatnya jadi baik, atau kitanya mau melepaskan diri dari keadaan itu ya. Kita catatan aja, kita nggak bisa ngerubah niatan atau nggak bisa merubah sifat watak seseorang kecuali kita ngerubah diri kita sendiri gitu, sama pilihan kita mau kemana yang bikin nanti bahagianya ya. Memulai lagi nggak? Ini lebih ke gini, ini tentang mensyukuri apa yang kita miliki ya. Kalau kita nggak bisa mensyukuri apa yang kita miliki, kadang orang yang memiliki kita nggak bisa mensyukuri dia memiliki kita gitu, kelebihan kita dia nggak tahu, kitanya nggak bisa. Di keadaan orang lain kayak yang nggak benar-benar mensyukuri adanya kita gitu, karena kitanya nggak mensyukuri diri kita, kelebihan kita, kenikmatan kita, kebahagiaan kita, jadinya kayak disepelein gitu ya. Ini kartu paling bawah tentang kakak, jadi Capricorn mampu di keadaan ini bahagia di kehidupannya juga gitu ya. Harusnya orang yang dekat kakak bisa mensyukuri memiliki kakak. Kalau di keadaan gini berarti orang nggak bersyukur punya kakak. Makanya ada three option, ada rasa sakit hati yang jadi Capricorn rasakan, kayak disakitin gitu ya. Yang ngalangin ini semua apa sih? King of Cup, tentang rasanya gede Capricorn ke seseorang di sana, jadi seseorang di sana tega gitu ya ngelakuin ini semua sama jadi Capricorn. Justru kadang kalau kitanya terlalu berlebihan menyayangi orang, ini orang lain kita nggak bisa kontrol ya, tentang perasaan, tentang kelakuannya dia gitu. Kita yang bisa kontrol kelakuan kita, keadaan kita gitu yang bisa kontrol buat keadaan seseorang ini. Ini orang karena nyepelein gitu ya kak, jadinya berasa banget gitu nyakitin jadi Capricornnya karena terlalu menyepelekan. Ternyata lebih ke padahal gitu ya, kalau udah kehilangan dia baru ngerasain gimana rasanya kehilangan seseorang yang emang benar-benar tulus sayang sama seseorang itu. Kita buka ya yang sekarang terjadi di keadaannya seperti apa. Ini kartunya yang sekarang terjadi, Capricorn Two of Cup. Ada rasa lelah, ada kehancuran dari cintanya kak. Ini keadaan sekitarnya ya, apa yang harus dilakukan. Ini sebenarnya ini kayak nyuruh ini ya, pengen pergi tapi berat gitu kak.
soalnya kayak berharap masih bisa bahagia di keadaan ini. Ini Two of Cup sama-sama, berarti kalau perasaannya sakit hati sama-sama gitu ya. Capricorn ngerasain sakit hati, seseorang di sana ngerasain sakit hati, cuman beda cara nyakitinnya mungkin ya. Kadang kita nyakitin seseorang nggak berasa gitu, kita udah nyakitin seseorang nggak sengaja gitu, istilahnya nggak sengaja nyakitin seseorang. Kita lanjut aja, ini seharusnya ini gini ya, mana yang jadi milik kita. Kalau pasangan kita milik kita ya kita harus lakukan dia yang lebih baik biar dia lebih sayang lagi ke kitanya gitu, lebih ke mensyukuri. Ini kayak kakak nggak mensyukuri mempunyai seseorang di sana, jadinya seseorang di sana ya lebih ke nggak, kayak ini Scorpio juga Capricorn juga nggak mensyukuri adanya dia, makanya dia seperti itu gitu ya, nyakitin zodiak Capricorn. Ini sama-sama Two of Cup, sama-sama nyakitin sebenarnya di keadaannya. Kita lihat aja dari energi 9 koin, energi tentang mensyukuri apa yang kita miliki, bahagia gitu di keadaan kita. Justice, ada tabur tuai. Tabur tuai kalau kitanya lebih bersyukur, lebih bersyukur, lebih mencintai tentang seseorang yang bareng sama kita itu, lebih ke apa ya, mensyukuri, mencintai udah jelas gitu ya, lebih ke mensyukuri mungkin keberadaan seseorang di sini. Kalau kita mensyukuri keberadaan seseorang di sini, seorang di sana juga ngerasain gitu ya, ngerasain dianya penting buat zodiak Capricorn ini. Kayak enggak, soalnya ada Justice, Queen of Swords, ada ketegasan, bukan nggak sayang sih, lebih ketegas sama pendiriannya mungkin ya di keadaannya. Tapi temperan datang, ada keseimbangan sebenarnya kak dari rasa sakit hati ini gitu ya. Ini kayak yang rasa sakit hati di sini kayak yang buat nanti kedepannya biar sama-sama Two of Cup, biar sama-sama ngusahain untuk hubungan ini gitu. Kenapa ada rasa sakit hati, kenapa ada rasa kecewa, untuk kita belajar di hubungan supaya baik kedepannya harus gimana gitu ya, biar sama-sama saling merasakan butuhnya, biar sama-sama saling merasakan kesenangannya saat bareng gitu. Tapi ini kayak gelap di penglihatan, kayak nggak bisa ngelihat ini di hubungan ada cinta nggak, ada rasa nggak, kayak nggak ada rasa gitu ya. Seperti apa ya, hubungan tapi kitanya nggak merasakan ini di hubungan ada saling gitu, nggak merasakan. Padahal ini ada saling, tapi saling menyakitin. Jadinya lebih ke apakah nyari jalan lain buat keadaan ini gitu ya, apakah mau pisah aja buat dari hubungan ini, tapi tindakan masih tetap ngejaga buat hubungan agar baik-baik aja. Cuman di keadaannya kayak yang nggak bisa bersama gitu ya, kayak yang udah gitu nyari jalan lain lagi gitu ya buat hubungan ini gitu. Tapi bingung juga gitu, soalnya rasa gede di zodiak Capricorn, cuman karena ada rasa gede mungkin ya, sama-sama ngerasain kecewa karena apa, karena kitanya terlalu berharap tuntutan gitu ya sama pasangan kita, supaya pasangan kita bisa seperti apa gitu, seperti yang kita inginkan. Padahal nggak bisa nuntut seseorang seperti apa yang kita inginkan. Ini kita lihat dari Two of Cup, sama-sama merasakan sebenarnya ya, ini bahaya kak, dari rasa sayang, rasa cinta, masa jadi masalah gitu. Seven of Wands, permasalahan yang datang, targetnya the full, kayak pengen ya udahlah memulai aja sendiri-sendiri gitu ya, atau memulai saling percaya buat kedepannya. Soalnya dari permasalahan ya, kayak pengen ya udahlah memulai aja gitu, soalnya banyak masalah terjadi. Ini Two of Cup berarti sama-sama bisa, sama-sama. Kalau kakak ada rasa sakit hati, dia ada rasa sakit hati, dari permasalahan yang ada kayak milih ya udah, milih jalan masing-masing gitu, the full ya, memulai lagi kehidupan masing-masing. Seseorang di sana juga sebenarnya ngikut apa maunya Two of Cup, sama-sama. Kalau kita ngejauh, seseorang di sana ngejauh gitu. Kalau kita ngedekat buat hubungan ini, dia juga ngedekat. Cuman ingat, di keadaan ini yang jadi masalah karena nggak bisa saling mensyukuri gitu ya di keberadaannya. Makanya lebih ke ada ketegasan, mulai memilih jalan masing-masing, kayak udahlah memulai aja gitu ya. Soalnya targetnya ada rasa lelah, capek buat mikirin keadaan ini, capek lelah ya, hubungan nggak ada saling pengertian, capek walaupun rasa gede. Ace of Cup, jadi yang dicari tentang kebahagiaan perasaan, kebahagiaan ketenangan diri. Chariot, ada perubahan di saat kita sendiri-sendiri, ada perubahan, tapi di pikiran capek gitu. Kenapa di pikiran capek? Karena emang ada rasa sayang ya gede. Ada developer di sisi lainnya, di belakangnya ada developer.
Tapi sebenarnya di keadaan memulai ini ya jauh ini ada perubahan dari segi keadaan. Di kakak ada perubahan, di dia ada perubahan. Jadi kayak nggak ketergantungan satu sama lain. Soalnya walaupun dekat ini kayak nggak bisa mensyukuri apa yang dimiliki, jadinya rezeki susah gitu kak. Milik kebahagiaan susah datang, soalnya kitanya nggak bisa mensyukuri apa yang kita miliki saat ini. Target keadaan sebelumnya ada developer, ada cinta gitu ya, ada perasaan. Tentang cinta ini kita buka ceritanya seperti apa di keadaannya. Percintaan ini di keadaannya seperti Nine of Swords kak, ada kesedihan, ada kesedihan di keadaannya. Kenapa sedih gitu ya? Karena emang merasakan cemburu, merasakan kitanya nggak merasa dihargai ada di keadaan ini gitu ya. Masalah-masalah datang dari perasaan pengen ada kebahagiaan buat keadaan ini gitu. Pengen ada kebahagiaan buat keadaan ini. Tentang the strength, masalah-masalah terjadi karena keinginannya kita gitu ya, ingin ngerasain bahagia. Target kedepannya hati-hati kak kalau terus merasakan seperti ini gitu ya. Kalau terus merasakan seperti ini ada permasalahan gede, the tower. Udah ada peringatan sih sebelumnya di keadaan sebelumnya sebenarnya ya. Kalau terus-terusan begini, ini permasalahan malah tambah gede, memaksa kita untuk memulai lagi keadaan yang baru. Cuman sebenarnya dari permasalahan ini ujungnya ke kebahagiaan, ke perubahan dari keadaan. Tapi ya di hubungan ada the tower, ada kehancuran. Kalau kita jauh kayak yang lebih fokus ke keadaan, lebih akan bahagia. Tapi di jauh ini gitu ya, buat apa ya, buat perenungan kita gitu. Dia berharga nggak buat kita? Mudah-mudahan di depan bisa dipersatukan kembali ya, karena ini ada justice juga, ada temperance. Justice biasanya ada teguran-teguran. Kalau masih saling menyayangi, mudah-mudahan bisa bersama. Ini di keadaan sekarang saat ini sebenarnya ada perubahan. Jadi ya Capricorn ya, dari segi keadaan, dari segi apa aja ini ada perubahan tentang keadaan, kebahagiaan. Mau pergi ninggalin ke depan nyari kebahagiaan tapi masih berat gitu. Soalnya orang yang mau ditinggalkan seseorang yang berharga sebenarnya ya. Cuman yang ditakutin dianya ada rasa nggak, ada cinta nggak ke kitanya gitu. Ini sama-sama sebenarnya dia juga merasakan hal yang sama kakak. Target ke depan buat Capricorn dari keadaan ini apa sih? Berharap dibahagiakan gitu ya, nunggu dibahagiakan sama seseorang, atau kitanya berharap bisa membahagiakan seseorang walaupun harapannya belum tercapai. Mudah-mudahan segera tercapai ya apa yang diinginkan, apa yang dimau dari keadaan ini. Seperti itu zodiak Capricorn ya. Buat readingannya mudah-mudahan bermanfaat buat kedepannya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rizky Tarot.